Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyelesaikan materi bab 2. Mari kita lanjutkan ke materi bab 3. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bab 3. Memaknai peraturan perundang-undangan. A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum, Indonesia mengakui adanya berbagai peraturan perundang-undangan dan aturan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia tersusun secara hierarki. Hierarki maksudnya berjenjang dari atas ke bawah di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Perundang-undangan secara etimologis berasal dari istilah undang-undang, dengan awalan per, dan akhiran an. Pengertian peraturan perundang-undangan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Bab 1 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum Angka 2. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian secara etimologis dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini dapat disimpulkan ada 3 unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah produk hukum agar bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan. 3 unsur tersebut sebagai berikut. A. Produk hukum harus bersifat tertulis. B. Produk hukum harus mengikat secara umum. C. Produk hukum harus dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. A. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. D. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. E. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. F. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. G. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda dalam ketentuan undang-undang. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ditegaskan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas disebutkan tentang jenis hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TEP) MPR. C. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu. D. Peraturan Pemerintah (PP) E. Peraturan Presiden, Perpres. F. Peraturan Daerah Provinsi, Perda Provinsi. G. Peraturan Daerah Kabupaten, Kota, Perda Kabupaten, Kota. Selanjutnya, dalam Pasal 8 disebutkan adanya jenis peraturan perundang-undangan nasional lainnya yaitu peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat gubernur, DPRD Kabupaten Kota, Bupati atau Wali Kota, serta Kepala Desa atau yang setingkat. Materi muatan peraturan perundang-undangan nasional berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
Muatan materi setiap peraturan perundang-undangan cakupannya sesuai dengan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan masing-masing. Berikut materi muatan tiap-tiap peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. A. Undang-Undang Dasar, UUD, 1945. UUD 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila sehingga disebut sebagai nilai instrumental. Sebagai nilai instrumental, UUD 1945 dikenal bersifat singkat dan supel atau elastis. UUD 1945 bersifat singkat, artinya UUD 1945 hanya memuat 37 pasal ditambah beberapa pasal aturan peralihan dan aturan tambahan. Dalam hal ini berarti UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok atau garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Mengenai pelaksanaan aturan pokok dalam UUD 1945 diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah membuat, mengubah, dan mencabutnya. UUD 1945 bersifat supel atau elastis, artinya, materi muatan dalam UUD 1945 dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini mengingatkan kita bahwa masyarakat harus terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan terhadap UUD 1945 dikenal dengan istilah amandemen. B. Undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang sebagai berikut. 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945. 2. Pengesahan suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. 3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. Maksud perjanjian internasional di sini adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR. 4. Tidak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR atau Presiden. Maksud tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi di sini adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang secara tegas dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. 5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, undang-undang juga memuat materi mengenai ketentuan pidana. C. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. Wewenang Presiden ini sebagai jalan keluar untuk mengatasi keadaan apabila negara atau pemerintah menghadapi keadaan yang memaksa dan memerlukan tindakan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, persetujuan Dewan dimintakan kemudian. Jika pada kemudian hari Perpu mendapatkan persetujuan Dewan, Perpu yang bersangkutan berubah menjadi undang-undang. Sebaliknya, apabila Perpu ternyata tidak mendapatkan persetujuan Dewan, Perpu harus dicabut. Materi muatan Perpu adalah sama dengan materi muatan undang-undang. Materi muatan Perpu lebih ke hal ihwal kegentingan yang memaksa. Substansi Perpu tergantung pada kebutuhan Presiden dengan tetap memperhatikan materi muatan undang-undang. Adapun kebahasaan substansi Perpu tergantung pada persetujuan DPR. D. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011. Kewenangan Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 5 Ayat 2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Maksud kata
sebagaimana mestinya dalam ketentuan pasal 1 angka 5 UU nomor 12 tahun 2011 dan pasal 5 ayat 2 UUD 1945 adalah materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Pemahaman makna kata tersebut terkait dengan lingkup pengaturan yang diamanatkan oleh undang-undang itu sendiri. Artinya, pendelegasian materi tertentu yang diperintahkan oleh undang-undang pada peraturan pemerintah tidak melebar atau meluas melampaui perihal yang diperintahkan. Pada dasarnya materi muatan peraturan pemerintah adalah materi muatan undang-undang. Perbedaannya hanya terletak pada larangan pencantuman pidana dan larangan-larangan lain yang sifatnya memberikan beban kepada masyarakat. Materi muatan peraturan pemerintah bersubstansi di sekitar tugas, fungsi, dan wewenang kepemerintahan yang memang diperintahkan untuk melaksanakan undang-undang. Dengan demikian, ciri materi muatan peraturan pemerintah lebih pada hal-hal yang sifatnya teknis atau administratif untuk menjalankan undang-undang. Pemerintah berkedudukan setingkat di bawah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dengan demikian, secara material peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang dilaksanakannya dan peraturan perundangan yang mempunyai tingkat lebih tinggi lainnya. Sebaliknya, karena peraturan pemerintah ini masih memuat aturan yang bersifat umum, masih diperlukan peraturan pelaksanaan lain yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya, peraturan presiden dan peraturan daerah provinsi. Peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan pengertian peraturan presiden tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 13 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan presiden meliputi 1. Materi yang diperintahkan oleh undang-undang. 2. Materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau 3. Materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan. Materi muatan peraturan presiden untuk melaksanakan peraturan pemerintah sesuai dengan kedudukan peraturan presiden yang setingkat di bawah peraturan pemerintah. Sesuai dengan kedudukan presiden menurut UUD 1945. Peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sebagai kelengkapan dari pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 tersebut berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten, kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Adapun peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dengan persetujuan bersama Bupati Wali Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota mencakup materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota juga memuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota secara umum juga ditegaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Materi muatan tersebut mencakup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintah pusat menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama. Masih ada beberapa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota seperti berikut. 1.
Pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. 2. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. 3. Penugasan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. 3. Asas hukum tentang berlakunya peraturan perundang-undangan. Ada beberapa asas hukum tentang berlakunya peraturan perundang-undangan. Asas ini berlaku untuk semua peraturan perundang-undangan nasional tanpa kecuali. Asas-asas hukum yang dimaksud sebagai berikut. A. Asas nullum delictum nulla poena sine praevia legi punali. Undang-undang tidak berlaku surut. B. Asas undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. C. Asas lex specialis derogat lex generalis, aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. D. Asas lex superiore derogat lex inferiore, aturan hukum yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. E. Asas lex posteriore derogat legi priori, aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan aturan hukum yang lebih lama. F. Asas delegati vanwetgevende bevoegdheid, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Terkecuali, dalam suatu hal peraturan yang lebih rendah dapat meniadakan peraturan atau perundangan yang lebih tinggi, yaitu dengan adanya pemberian kuasa terutama tentang kewenangan perundang-undangan. G. Asas undang-undang tidak dapat diganggu-gugat sehingga undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut. A. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. D. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. F. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. G. Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. A. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. B. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. C. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. D. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Bakir Manan mengelompokkan fungsi peraturan perundang-undangan menjadi dua sebagai berikut. 1. Fungsi internal peraturan perundang-undangan. Fungsi internal ini berkaitan dengan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Fungsi internal peraturan perundang-undangan terdiri atas fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, dan fungsi kepastian hukum. 2. Fungsi eksternal peraturan perundang-undangan. Fungsi eksternal ini berkaitan dengan tempat berlakunya peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, fungsi eksternal disebut juga sebagai fungsi sosial hukum. Fungsi eksternal peraturan perundang-undangan meliputi fungsi-fungsi berikut. Fungsi perubahan, artinya peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Fungsi stabilisasi, artinya peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban, dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat. Fungsi kemudahan, artinya peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan.